Hai sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Iva di sini, kita akan belajar kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem. Membahas tentang materi pokok teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Berikutnya, membuat pertanyaan teks non-fiksi, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, serta mencari informasi penting teks non-fiksi. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Sahabat cerdas, kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Membuat peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran yaitu 1. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. 2. Temukan kata kunci pada setiap paragraf. 3. Rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. 4. Catatlah informasi-informasi penting dari teks. Contoh membuat peta konsep adalah sebagai berikut. Judul ekosistem. Dari judul ekosistem ini kita buat beberapa cabang. Misal, cabang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian ekosistem adalah bla bla bla. Berikutnya, cabang kedua adalah komponen ekosistem meliputi bla bla bla. Cabang ketiga, contoh ekosistem yaitu bla bla bla. Dan cabang terakhir yang keempat adalah keseimbangan ekosistem bla bla bla. Nah, beginilah sahabat cerdas contoh membuat peta pikiran. Apakah bentuknya harus seperti ini atau modelnya harus seperti ini? Tidak, silahkan berkreasi sebagus mungkin. Boleh bentuk pohon atau yang lainnya. Berikutnya, membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh menggunakan kata tanya berikut. Nomor 1, menggunakan kata tanya apa. Dalam membuat kalimat tanya, ingat, usahakan kata tanyanya berada di depan. Menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Contoh, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nomor 2, menggunakan kata tanya mengapa. Contoh kalimatnya, mengapa ekosistem harus dijaga? Kata tanya ketiga, di mana? Contoh kalimatnya, di mana ekosistem air tawar berada? Keempat, menggunakan kata tanya kapan. Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Kata tanya kelima, yaitu bagaimana. Contoh kalimatnya,
bagaimana terjadinya perubahan ekosistem. Dan yang keenam, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Setelah belajar membuat kalimat tanya, berikutnya kita belajar menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyaringkan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Contoh menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Mencari informasi penting teks non-fiksi. Sahabat cerdas, kita sudah sering kali membahas cara mencari informasi penting dari teks, baik itu fiksi maupun non-fiksi, yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks non-fiksi. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.